Pernah nggak sih Anda penasaran siapa sebetulnya yang ada di balik perubahan-perubahan kebijakan besar? Nah, hari ini kita bakal bedah sebuah kerangka kerja baru yang super menarik dari jurnal Policy Sciences. Kerangka ini kasih kita cara pandang yang jauh lebih jernih buat ngelihat siapa aja para penggerak perubahan. Dan ini mungkin banget bakal mengubah cara Anda melihat politik selamanya. Kita semua tahulah ya siapa pemainnya, ada aktivis, politisi, para ahli. Tapi apa sih yang beneran mereka kerjakan? Tindakan spesifik apa yang bisa mengubah sebuah ide jadi undang-undang? Seringnya, begitu kita coba lihat lebih dekat, kok malah jadi kabur ya? Peran mereka malah jadi abu-abu. Oke, ini dia rencana main kita. Kita mulai dari teka-teki yang bikin banyak ahli pusing. Terus, kita bakal temuin satu solusi cerdas yang mengubah cara kita memandang semuanya. Kita akan dalemin 4 fungsi utamanya, lihat gimana cara kerjanya, dan di akhir, Anda bakal paham kenapa kerangka ini jadi alat yang berguna banget. Yuk, kita mulai dari akarnya dulu. Selama bertahun-tahun, para ilmuwan politik tuh pusing sama satu hal. Gimana sih sebetulnya peran satu orang dalam perubahan kebijakan? Ada yang berhasil, ada yang gagal. Tapi, kenapa? Nah, inilah yang disebut teka-teki agensi. Jadi, apa itu agensi? Gampangnya gini. Agensi itu kemampuan seseorang buat bertindak dan bikin pilihan di dalam sebuah sistem. Ini soal gimana seseorang bisa jadi motor penggerak, bukan cuma sekedar ikut-ikutan arus aja. Nah, disinilah masalahnya mulai kelihatan. Kita kan punya banyak banget label buat para penggerak perubahan ini. Tapi, ya itu dia, pendekatan ini malah sering bikin bingung, soalnya teori yang satu dengan yang lain bisa pakai istilah yang sama buat nunjuk hal yang beda-beda. Terus kenapa sih bisa seribet ini? Ternyata ada 3 biang keroknya. Pertama, banyak teori terlalu fokus sama struktur yang besar, kayak institusi. Jadi peran individu tuh kayak cuma dianggap sisa-sisaan aja. Kedua, seperti yang tadi kita bahas, labelnya nggak konsisten. Dan ketiga, sering banget kita nggak tahu apa yang bikin mereka bergerak. Apa karena jago ngomong, atau karena ada kesempatan, atau jangan-jangan cuma hoki. Nah, inilah masalah yang mau kita pecah. Oke, cukup soal masalahnya. Sekarang kita ngomongin solusinya. Sebuah cara pandang baru yang kelihatannya simpel, tapi dampaknya luar biasa kuat buat mengatasi semua kebingungan tadi. Nah, ini dia aha momennya. Daripada kita pusing sama label yang artinya bisa beda-beda, gimana kalau kita fokus aja sama apa yang bisa kita lihat, tindakan mereka dan hasilnya. Jadi bukan lagi soal siapa mereka, tapi tentang apa yang mereka kerjakan. Jadi, ide ini tuh dasarnya dari sosiolog Robert K. Merton. Maksudnya fungsi itu, kita nggak usah lagi pusingin apa niat seseorang. Sebaliknya, kita fokus ke hasil yang kelihatan mata. Hasil konkret yang bikin sistem kebijakan itu berubah atau beradaptasi. Ini pergeseran besar, dari yang tadinya mikirin kenapa mereka bertindak, jadi fokus ke apa hasil dari tindakan mereka. Oke, sekarang kita masuk ke jantungnya kerangka kerja baru ini. 4 fungsi penting yang harus ada dan harus dijalankan dalam setiap proses pembuatan kebijakan. Anggap aja ini resep rahasia di balik perubahan. Dan ini dia intisari dari semuanya. Udah dipetain dengan rapi, kita bisa lihat ada 4 fungsi utama. Pengarahan, inovasi, perantaraan, dan intelijen. Coba perhatikan, setiap fungsi punya tujuan spesifiknya sendiri. Misalnya inovasi tujuannya buat perubahan. Dan ini nyambung ke pola tindakan yang kita kenal, kayak kewirausahaan. Nah, ini bakal jadi panduan utama kita. Fungsi yang pertama, pengarahan atau steering. Bayangin aja, ini tugasnya kapten kapal. Dia yang pegang kemudi, yang mengarahkan proses, memastikan semua kru kerja bareng, dan menjaga kapal tetap di jalurnya menuju tujuan. Intinya, ini soal manajemen dan koordinasi. Lanjut, fungsi inovasi. Ini perannya si penemu dengan cetak biru baru. Fungsi inilah yang mendorong ide-ide segar, cara pandang baru soal masalah, dan berani menantang kebiasaan lama. Tanpa fungsi inovasi, ya kebijakan bakal gitu-gitu aja. Yang ketiga, perantaraan atau intermediation. Coba bayangin, ini tuh kayak diplomat yang tugasnya membangun jembatan. Fungsi ini penting banget buat menghubungkan pihak-pihak yang mungkin saling nggak suka. Bantu mereka negosiasi, cari jalan tengah, atau paling nggak bikin mereka saling ngerti. Ini yang bikin suasana jadi adem di tengah proses yang biasanya panas. Dan yang terakhir, fungsi intelijen. Ini perannya kayak detektif yang lagi ngumpulin bukti. Fungsi ini yang nyediain pengetahuan, data, dan cerita di balik data yang ngebentuk sebuah debat kebijakan. Tanpa bukti dan info yang kuat, ya keputusan yang diambil jadi ngawur kan? Oke, teorinya sih kedengeran keren ya. Tapi
Beneran kepake nggak sih? Yuk kita coba tes kerangka kerja ini. Kita akan lihat gimana kacamata fungsional ini bisa bikin salah satu teori kebijakan paling rumit jadi lebih gampang dimengerti. Kita akan uji ke teori klasik yang namanya kerangka kerja aliran ganda atau MSF. Teori ini terkenal banget karena sangat bergantung sama satu sosok agen yang disebut wirausahawan kebijakan. Orang yang dianggap pahlawan karena bisa nyatuin masalah, solusi, dan momen politik yang pas. Nah, karena fokusnya cuma ke satu agen ini, MSS jadi contoh yang pas banget buat diuji. Nah, di sini nih kita bisa lihat betapa saktinya kerangka kerja ini. Lihat yang di kiri, ini masalahnya. Di teori MSF yang lama, si wirausahawan kebijakan ini kayak pahlawan super yang bisa ngerjain semuanya sendirian. Ini kan bikin bingung. Sekarang, lihat yang di kanan. Pakai kacamata fungsional, semuanya jadi jelas. Fungsi inovasi ya tetap dijalankan sama wirausahawan, tapi fungsi perantaraan itu tugasnya perantara dan pengarahan itu tugasnya pemimpin. Nah, kan jadi jauh lebih masuk akal. Intinya apa? Intinya adalah kita beralih dari satu peran yang serba bisa tapi membingungkan menjadi sebuah pembagian kerja yang jelas dan logis. Cara pandang fungsional ini benar-benar memberikan kejernihan dan ketajaman analisis yang sebelumnya nggak kita punya. Oke, kita udah ngobrolin teorinya. Sekarang bagian yang paling penting. Kenapa ini semua penting buat kita? Buat Anda, mari kita lihat. Jadi kenapa ini penting? Soalnya ini tuh kayak kacamata baru buat ngelihat politik. Waktu Anda baca berita, Anda bisa mulai mikir, ini orang lagi ngejalanin fungsi apa ya? Anda jadi sadar kalau sebuah gerakan sosial itu biar sukses butuh lebih dari sekedar pemimpin yang jago pidato. Mereka juga butuh inovator, butuh perantara, dan butuh orang yang nyediain data. Ini benar-benar mengubah cara kita melihat dinamika perubahan. Jadi kesimpulan besarnya begini, perubahan kebijakan itu bukan cerita tentang satu pahlawan tunggal. Ini lebih kayak sebuah ekosistem di mana berbagai fungsi, pengarahan, inovasi, perantaraan, dan intelijen semuanya harus jalan dan seringkali dijalankan oleh orang yang berbeda-beda di waktu yang berbeda pula. Nah, saya mau tutup dengan satu pertanyaan buat Anda. Setelah kita paham bahwa perubahan itu adalah tentang fungsi yang dijalankan, ini kan jadi memberdayakan kita semua. Anda nggak harus jadi pemimpin atau wirausahawan untuk bisa berkontribusi. Anda bisa jadi perantara yang menghubungkan orang, atau Anda bisa menyediakan informasi penting. Jadi, fungsi apa yang akan Anda pilih untuk dijalankan?